Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back to my channel Indra 2701, channelnya Inspirasi Pembelajaran. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 11 tentang laju reaksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama simak penjelasan berikut ini. Baik, adik-adik semuanya, kita mulai saja ya pembelajaran pada teman kali ini, yaitu tentang laju reaksi. Baik, adik-adik semuanya, di sini sebelum kita ke materi ya, di sini ada dua buah benda. Benda ini ya, yang pertama adalah paku ya, paku yang berkarat. Kemudian yang kedua adalah di sini kembang api ya, atau petasan. Di sini ada dua kejadian. Kejadian yang pertama, adanya perkaratan besi ya, sedangkan di sini terjadinya petasan yang meledak. Dengan demikian adik semuanya, mana yang lebih cepat berlangsung atau bereaksi? Ya betul ya. Jadi yang lebih cepat bereaksi adalah ledakan petasan. Kenapa demikian? Nah, ini ada hubungannya dengan pelajaran kita kali ini ya, adanya percepatan atau perlambatan suatu reaksi. Oleh karena itu, agar pembelajaran pada kali ini dapat dipahami, maka simak baik-baik materi ini ya. Kemudian, nah di sini laju ya. Pengertian laju adalah seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses. Di mana di sini pada reaksi kimia ya, Na ditambah Nb ini menghasilkan Pc ditambah Id ya. Di mana Mn Pq ini adalah koefisien. Nah, sedangkan A, B, C, D ini adalah A, B adalah reaksi ya, atau reaktan, sedangkan C, D adalah produk ya, hasil dari reaktan. Di mana di sini dengan demikian laju reaksi adalah laju berkurangnya jumlah reaksi atau laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu ya. Jadi di sini laju berkurangnya reaksi. Nah, ini bereaksi. Jadi ketika reaksi berjalan, maka di sini reaksi akan berkurang. Nah, sedangkan produk di sini akan bertambah pada satuan waktu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini adalah salah satu contoh grafiknya ya. Nah, di mana di sini X, Y. Untuk X-nya adalah waktu, ya Y-nya yang ke atas vertikal adalah konsentrasi. Di mana ini adalah produk, ini adalah reaktan. Jadi produk di sini dia akan bertambah ya, bertambah. Sedangkan reaktan yang tadinya menghasilkan, maka lama-kelamaan akan berkurang. Ya, ini grafiknya ya, cara pembacaan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ungkapan laju reaksi ya, dalam pada reaksi kimia ya, koefisien Na ditambah koefisien Nb menghasilkan koefisien P
C ditambah koefisien reaktan D. Ya. Di sini anak-anak semuanya, ya, di sini ada V. Nah, itu adalah laju reaksi. Nah, kemudian di sini ada negatif, kemudian positif, ya. Di mana negatif ini adalah pengurangan, ya, tandanya pengurangan, sedangkan untuk positif adalah penambahan, ya. Nah, dia. Nah, di sini ada keterangannya untuk V laju reaksi, untuk T waktu reaksinya, ya. Nah, di mana di sini untuk membacanya, ya, jadi di sini laju pengurangan konsentrasi molar per reaksi A tiap satuan waktu. Contoh sekarang ini, ya. Jadi laju pengurangan konsentrasi molar per reaksi A tiap satuan waktu. Sedangkan untuk yang bertambahnya di sini laju penambahan konsentrasi molar per reaksi C tiap satuan waktu. Nah, ini cara membacanya seperti itu, ya. Jadi intinya adalah kalau negatif, tanda negatif adalah pengurangan, ya, di mana pengurangan ini adalah pada reaksinya, sedangkan untuk penambahan, ya, atau plus ini adalah penambahan, yaitu pada produknya. Selanjutnya di sini ada persamaan laju reaksi. Ya. Pada reaksi kimia A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Nah, di sini untuk persamaan laju reaksinya, ya. Oke. Di sini V atau laju reaksi sama dengan K. K ini adalah konstanta, ya, atau tetapan jenis reaksinya. Sedangkan A ini ada dibacanya adalah ada kurung seperti ini, adalah konsentrasi A, ya. Ini X-nya adalah order reaksi terhadap A, sedangkan Y, nah ini dia ada order reaksi terhadap B. Ya. Jadi dibacanya di sini V atau laju reaksi sama dengan tetapan jenis reaksi konsentrasi A, ya, ordernya X, kemudian konsentrasi B, order Y. Ya. Nah, jadi untuk order total, di sini tidak kelihatan, ya. Jadi untuk order total di sini X ditambah Y, ya. Jadi order total X ditambah Y. Jadi untuk order ini yang dipakai adalah yang reaksinya di sini. Lanjut. Nah, di sini makna order reaksi. Besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Nah, di sini ada tiga order reaksi yang perlu adik-adik ketahui, ya. Nah, di sini yang pertama adalah order 0. Nah, di mana pada order 0 ini yaitu perubahan konsentrasi per reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksinya. Jadi tidak ada pengaruhnya kalau ordernya 0, ya. Jadi standar. Nah, bentuk kurvanya seperti ini, laju reaksi konsentrasi, jadi lurus, ya, karena tidak ada pengaruh, ya, sebab ordernya adalah 0. Jadi untuk order 0, ya, kurvanya seperti ini nantinya, ya. Selanjutnya order 1. Nah, untuk order 1 di sini laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi per reaksi. Nah, jadi berbanding lurus, ya, lurus ke sana. Jadi ini laju reaksi, ini konsentrasinya berbanding lurus. Oke, ini untuk order 1. Kemudian selanjutnya untuk order 2. Nah, untuk order 2 di sini laju per reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi per reaksi. Nah, karena di sini pangkat 2 ordernya, ya, di sini, oke, laju reaksi konsentrasi, maka dia akan melambung, ya, seperti kurva parabola setengah. Dia akan semakin terus meningkat, ya, terus ke atas seperti itu. Ini contoh kurvanya, ya, atau grafiknya.
Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita akan menentukan persamaan laju reaksi. Ya, di sini untuk metode laju awal, nah di sini laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan salah satu soal. Nah, dalam contoh soal ini, data percobaan untuk reaksi ya 2NO dalam bentuk gas ditambah Br2 ya dalam bentuk gas juga menghasilkan 2NOBr dalam bentuk gas. Nah, ini adalah bentuk tabelnya ya. Tabelnya NO, kemudian Br ini konsentrasi NO sampai 4 untuk ininya ya, grafiknya apa namanya tabelnya Br2 sampai 4 konsentrasinya, ada ini adalah laju reaksinya ya. Jadi V per detik ya laju. Nah, selanjutnya di sini tentukan persamaan laju reaksinya. Oke. Nah, sebelum ke persamaan laju reaksi, adik-adik semuanya sebentar. Nah, jadi untuk menentukan laju reaksi ya atau order total, untuk menentukan laju reaksi atau order total dari NO, berarti kita harus melihat Br2 yang sama persamaannya ya atau konsentrasinya ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk menentukan NO ya, menentukan konsentrasi NO ordernya, maka kita harus melihat Br2 yang sama. Contoh misalkan di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan 1, 3, 4 karena satu semua sama 0,1 semua ya sama ya. Dan sebaliknya, ketika kita mau menentukan Br2 berarti harus melihat NO yang sama nilai konsentrasinya. Berarti pada nomor berapa saja? Ada nomor 1 dan 2 ya. Nah, ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bersama-sama kita kupas tuntas latihan berikut ini. Nah, ini dia. Oke, jawab. Oke, sebelumnya saya ini supaya lebih jelas. Sebentar. Oke. Oke, saya harap ini jelas ya anak-anak semuanya. Ini bisa zoom lagi. Oke, di sini. Nah, di sini yang pertama adalah menentukan NO. Berarti untuk menentukan NO ya, untuk menentukan NO berarti kita harus mencari data dari Br2 yang sama. Berarti antara 1, 3, 4 ya. 1, 3, 4. Jadi di sini contohnya adalah menggunakan persamaan nomor 1 dan 3. Jadi F1, F2 atau boleh dibalik dulu tidak masalah ya. F2, F1 ya. Kalau ini dibalik berarti yang kedua juga harus dibalik. Nah, di sini adik-adik semuanya jadi tinggal dimasukkan saja ya. Jadi tinggal dimasukkan saja. Bisa di-zoom lagi nggak ya? Oke. Nah, di sini rumusnya tadi kan sudah ada ya. Di rumusnya adalah F2 sama dengan F sama dengan K konsentrasi A misalkan order X ya, kemudian konsentrasi B order Y. Nah, kemudian selanjutnya adalah tinggal kita dijadikan suatu persamaan saja. Tadi karena saya sudah bilang di dalam order ini ya, dalam order reaksi ini ya, untuk menentukannya untuk menentukan NO
ya berarti harus lihat BR2 yang sama ya. Nah. Oke, di sini saya ulang saja ya di sini. Oke, tadi kan yang sama 1 sama 3, jadi ambil persamaan 1 sama 3 ya. Tinggal dimasukkan rumusnya, F1 berarti KNOX ya, BR2 Y. Nah, per F3 nya sama, rumusnya sama seperti ini semua. Nah, langkah selanjutnya tinggal dimasukkan saja ya. Nah, tadi untuk laju reaksi persamaan 1 ya, persamaan 1 dilihat 4 ya, untuk persamaan 3-nya adalah 16. Nah, kemudian kita masukkan saja guys ya, masukkan saja, atau saya ulangi lagi saja, kita masukkan saja. Nah, selanjutnya ini tinggal kita coret, K-nya coret ya, karena kita mau, karena tadi kan berarti ini untuk menghilangkan, untuk mencari NO ya, berarti otomatis tadi kan di BR2 nya sama semuanya kan, berarti coret saja. Untuk persamaan konsentrasi NO itu nilainya 1, tinggal dimasukkan saja ya. Kemudian persamaan NO, konsentrasi NO pada nomor 3 2 ya, 2. Nah, kemudian berarti sisa X, ini order X atau order yang akan dimiliki oleh NO. Oke, lanjut, diperkecil ya, jadinya ini 1/4 sama dengan ini 1/2 X ya. Nah, sehingga didapat pangkat dari 2 supaya 1/4 berarti 2 ya, berarti X nya 2 atau order X pada NO nilainya 2. Oke, lanjut, kita mencari BR2. Berarti untuk mencari BR2 kita melihat data ya, data 1 dan 2 karena NO nya sama, yaitu pada data 1 dan 2. Nah, rumusnya juga sama, berarti F sama dengan K dan seterusnya ya. Jadi tinggal hanya diganti saja yang persamaannya. Nah, berarti kita menggunakan F1 dan F2. Nah, di mana untuk F1 dan F2, nah, untuk laju data F1 4 ya, tinggal ditek saja, F2 nya 8. Nah, sedangkan ya untuk BR2 ya, BR2 nah, untuk BR2 ya, BR2 pada data 1 nilainya 1 ya, kemudian BR2 pada data 2 nilainya 2. Nah, namun dilihat pada data itu kan ada 0,1 0,2 ya, jadi kita dibulatkan saja ya, jadi supaya menghitungnya mudah dan gampang. Nah, selanjutnya sama tadi kita tinggal perteksi saja, 4/8 ini 1/2, ini juga 1/2 ininya Y ya. Nah, ini kan yang akan dicari ya, jadi pangkat berapa nilainya adalah 1/2 ya, berarti pangkatnya ini adalah Y sama dengan 1 ya, Y sama dengan 1. Nah, sehingga dengan demikian persamaan laju reaksinya adalah tinggal dimasukkan saja guys. Masukannya adalah jadi V sama dengan A NO, tadi kan ini X BR2 Y ya, jadi KNO X nya 2, kemudian BR2 Y nya 1, itu tidak usah ditulis ya. Nah, sehingga dengan demikian order totalnya adalah berarti X ditambah Y sama dengan 2 ditambah 1, jadinya order totalnya adalah 3 guys ya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di detail. Ini dasar saja dulu ya.
Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 5 ya guys. Yang pertama luas permukaan, kemudian konsentrasi, yang ketiga tekanan, yang keempat suhu, dan katalis. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan di dalam luas permukaan kubus berikut ini ya. Oke. Nah, di sini kubus terdapat satu luas permukaan kubus 1 cm semuanya atau berapa lah, yang penting sama semuanya. Nah, kemudian dipotong-potong jadi 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi terdapat 8 luas permukaan kubus ya. Nah, di sini kira-kira kalian semuanya mana sih yang lebih luas permukaannya? Kubus yang ini yang belum dipotong-potong ya, dengan yang sudah dibagi atau dipotong-potong menjadi 8. Ayo, yang mana kira-kira? Yang ini? Kalau yang ini kalian jawab berarti salah. Yang benar adalah kubus yang dibagi menjadi 8. Kenapa demikian? Karena kubus yang dibagi menjadi 8 dia akan semakin luas permukaan kubusnya ya. Coba kita lihat di sini. Nah di sini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 permukaan. Nah sedangkan ini wah, permukaannya banyak sekali ya, 8 dikali 8, 64 permukaan. Jadi sangat luas sekali permukaannya ya. Ataupun juga saya punya contoh ini, kapur ya. Oke, kapur ini permukaannya ada berapa? Ada 3 ya. Ini 1, kemudian di sini 2, nah ini 3 di sini. Ya, 3 ya. 3. Ketika saya potong-potong, dia akan membentuk permukaan yang baru. Ya. Saya potong bagi 2, nah permukaannya menjadi banyak, tambah ya. Jadi 1, 2, 3 ya, 3 tambah ini 3 jadi 6 luas permukaan, semakin banyak dan semakin luas ya. Kalau kita potong lagi semakin banyak juga ya. Jadi semakin banyak suatu benda dipotong ya, maka akan semakin luas permukaannya. Seperti itu konsepnya, konsep dasarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Ya, semakin besar luas permukaan, semakin halus bentuk reaksi. Selanjutnya, semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi bertambah. Nah, sehingga dengan demikian kesimpulannya adalah semakin besar luas permukaan, maka laju reaksinya semakin besar juga ya. Oke, seperti itu ya. Saya ulangi lagi. Nah, di sini semakin besar luas permukaan, maka semakin halus bentuk reaksi. Kemudian semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi bertambah ya, semakin cepat. Contoh juga, misalkan kalian lagi ada suatu kegiatan, misalkan bakar-bakar ya, bakar-bakar ikan ataupun bakar-bakar kambing ya. Nah, kalian dibakar ataupun digoreng. Coba bayangkan oleh kalian misalkan membakar atau menggoreng paha kambing secara langsung atau dipotong-potong. Kira-kira yang masak lebih cepat itu yang mana? Ya, tentunya yang masak yang lebih cepat itu yang dipotong-potong. Nah, karena permukaannya semakin besar, maka terjadi suatu reaksi semakin cepat. Ya, semakin cepat dibandingkan dengan permukaan yang yang luas, yang besar. Ya, sekaligus tadi paha kambing digoreng ataupun dibakar itu semakin lama juga masaknya. Itu analoginya ya, gampangnya. Oke, kita lanjut.
Nah, selanjutnya guys, oke, sini kita ke konsentrasi ya. Manakah yang memiliki peluang terbesar terjadinya tabrakan? Ya, jalanan yang renggang atau jalanan yang padat mobilnya? Pasti sudah tahu jawabannya ya. Jawabannya adalah jalanan yang padat ya. Jalanan yang padat di situ akan terjadi suatu tabrakan ya. Tabrakan, di situ akan suatu terjadi tragedi. Nah, ini akan hubungannya. Nah, ini analoginya ya, contohnya. Nanti akan saya sangkut-sangkutkan dengan konsentrasi. Jadi pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi, semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul bereaksi. Ya, jadi dengan demikian, adik semuanya, semakin besar konsentrasi reaksi, laju reaksi semakin besar atau semakin cepat. Jadi semakin banyak molekul di dalamnya, ya, maka akan semakin cepat reaksinya. Ya, tadi contohnya di dalam perjalanan atau mobil, di situ kan banyak, atau kita dalam suatu kerumunan, di dalam suatu pasar malam, ya, di situ bedanya pasar malam yang sepi dengan pasar malam yang ramai, maka di situ akan terjadi tumbukan. Ini ada hubungan dengan tumbukan, ya, tumbukan atau apa namanya, nempel-nempel gitu, ya, tumbukan. Di situ maka yang akan lebih cepat banyak sekali lebih cenderung bertumbukan itu tentunya yang pasar malam yang banyak orangnya, ya. Sehingga di situ akan konsentrasinya semakin cepat ya. Dan sama molekul juga, semakin banyak molekul di dalamnya maka konsentrasinya akan semakin cepat ataupun bertambah ya. Jadi gampang untuk menaikkan konsentrasi, tinggal ditambahkan saja molekulnya ya, ataupun zatnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini dia contohnya, misalkan ya, semakin banyak molekul atau suatu zat dimasukkan, maka akan semakin cepat hasil reaksinya. Ya. Kemudian pengaruh tekanan terhadap laju reaksi. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada suatu wadah di sini yang normal tidak ditekan sama yang ditekan. Nah, di sini jadi ternyata tekanan berpengaruh. Nah, ketika normal di sini kan si molekul ini ya, dia akan merenggang, ya, jauh sekali. Ya, hubungannya dengan tumbukan, ya, tumbukan di sini ada hubungan dengan tumbukan. Ketika ditekan, maka cenderung molekul-molekul itu akan semakin menempel dan bertabrakan atau bertumbukan. Ya, dengan demikian, semakin besar tekanannya, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Ya, akan semakin cepat laju reaksinya. Ini kenaikan tekanan mengakibatkan jarak antar partikel semakin sempit. Nah, dengan adanya semakin sempit, berarti laju reaksinya cenderung akan semakin cepat ya. Nah, sehingga dengan demikian di situ semakin besar peluang terjadinya laju reaksi. Ini dia. Nah, ya. Sebenarnya semakin besar tekanan, laju reaksi semakin besar atau semakin cepat. Okay, next. Selanjutnya pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, suhu ditingkatkan, maka energi kinetik partikel reaksi bertambah. Kenapa demikian? Oke, kita sekarang membayangkan. Kita lagi mau memasak air, ya, memasak air. Bayangkan air yang biasa saja, itu kan tidak bergerak-gerak ya, tidak bergerak partikel airnya, diam saja. Dibandingkan dengan air yang kita panaskan, itu akan bergerak-gerak partikelnya. Nah, dengan demikian, ketika H2O bergerak, di situ molekul-molekulnya akan cenderung bertabrakan, ya, bertabrakan.
Nah, sehingga di situ akan lebih cepat bereaksi. Ataupun juga bayangkan oleh kalian semuanya guys, kalian buat masukkan ke dalam wadah, ya, ke dalam wadah dikasih gula, wadah yang biasa saja, kemudian ada dua wadah, yang B-nya dikasih gula juga sama. Nah, cuman yang membedakan adalah yang membedakannya adalah perlakuannya, ya. Untuk yang A ini tidak kita panaskan, yang si B gula air dalam wadah kita panaskan. Coba mana yang lebih cepat, ya, menyatu gulanya, yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Oke, saya kapur. Yang A atau yang B? Tentunya pasti yang B, yang dipanaskan, ya, karena di situ partikelnya itu bergerak, partikel bergerak dan bertumbukan atau bergesekan dengan partikel yang lainnya, maka di situ akan semakin cepat bercampurnya, ya, dibandingkan dengan yang di A, dia tidak dipanaskan, jadi akan tetap seperti itu saja, ya, bisa cair tapi tetap seperti itu saja. Itu analoginya ya guys. Oke, kita lanjut. Oke, ini kesimpulannya, semakin besar suhu, laju reaksi semakin bertambah atau semakin cepat guys. Oke, lanjut. Ini semakin besar suhu, laju reaksi semakin besar. Nah, jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, ya, laju bereaksi pada T2, ya, atau V2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1 atau V1. Ya. Nah, sehingga di sini rumusnya V2 sama dengan V1, ya, karena V1 ya N, kemudian T2 kurangi T1 per delta T. Ya, T2 ini waktu yang kedua, T1 nya waktu yang pertama. Ya, nanti saya jelaskan untuk cara menghitungnya. Ini saya sepintas saja, ya. Selanjutnya katalis. Nah, di sini katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal atau ikut bergabung dalam proses reaksinya. Jadi tetap saja, ya. Nah, di sini katalis dibagi menjadi dua guys. Yang pertama katalis homogen, ya, kemudian katalis heterogen. Nah, di mana untuk homogen adalah hilang. Untuk homogen sefase dengan zat yang dikatalis, jadi satu sama. Misalkan kita akan membuat contoh misalkan NH3 misalkan, ya, kemudian kita ditambah lagi ya N misalkan nitrogennya ditambahkan, ya, ataupun misalkan hidrogennya ditambahkan. Jadi sama, ya, sefasa. Nah, untuk yang heterogen tidak sefasa. Contoh misalkan kita membuat NH3, ya, amonia, tetapi misalkan kita ditambah katalis misalkan PT atau aurum dan lain sebagainya, itu misalkan, ya. Jadi tidak sefasa, tidak sama, tidak sejenis dengan unsur-unsur yang akan kita kataliskan. Gitu. Nah, di sini untuk cara kerja katalis, guys, di sini katalis mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi pengaktifan. Jadi katalis dia akan bekerja ketika energi pengaktifkannya turun, ya, turun, maka disitulah katalis bekerja. Nah, selanjutnya adalah di sini tumbukan, ya. Tumbukan di sini suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbuk-tumbukan antar partikel zat bereaksi. Tadi sudah saya singgung sedikit, ya, pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana ini dinamakan dengan tumbukan yang efektif. Tumbukan yang memiliki arah tumbukan yang tepat dan mempunyai energi yang cukup
untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Jadi tumbukan ini tumbukan yang aktif ini, jadi tujuannya adalah untuk memutuskan. Contoh misalkan kalian tadi yang sudah saya jelaskan, kalian mau membuat suatu kopi, misalkan kopi kemudian dikasih gula, dua-duanya ada dua ya, kopi yang dikasih sama ada air panas, kopi kemudian dikasih gula. Yang satunya kita aduk, yang satunya kita tidak. Ya, yang A kita aduk, yang B tidak aduk. Ya, maka dengan demikian yang A akan banyak tumbukan bergesek-gesek antara gula dan kopinya, sedangkan yang B yang didiamkan saja, ya dia tidak akan bertumbukan. Ya, jadi akan lama lebur si gulanya, sedangkan yang si A karena dia diaduk-aduk ditambah lagi suhu semakin panas, maka akan semakin cepat reaksinya. Jadi seperti itu ya guys. Nah, ini dia contohnya. Di sini A sama B ya. Di sini tumbukan yang efektif mana kira-kira? A atau B? Yang efektif adalah yang B. Kenapa demikian? Karena dia langsung A kena B ini tubuh B, A kena tubuh B langsung. Sedangkan untuk AA ini dia akan bertumbukan antara ini dengan ini saja, ya. Sehingga dengan demikian dia agak susah untuk berikatan dengan yang lainnya. Nah, sedangkan karena ini tepat efektif bertumbukan, maka dia akan berikatan atau dengan yang lainnya. Sedangkan ini dia tetap berikatan dengan dirinya sendiri. Nah, dia juga bisa berikatan dengan yang lainnya ketika pada saat posisi tumbukan yang tepat, ya, tumbukan yang tepat. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau tumbukannya belum tepat, maka tidak akan bisa berikatan, ya, ataupun bereaksi nantinya. Sini syarat tumbukan. Syarat tumbukannya efektif adalah arah yang tepat, kemudian energi yang cukup. Nah, di sini di dalam tumbukan ada yang namanya energi aktivasi, di mana energi aktivasi ini energi minimum yang harus dimiliki partikel-partikel atau molekul-molekul agar tumbukannya menghasilkan suatu reaksi. Jadi perlu ada energi aktivasi supaya tumbukannya efektif sehingga cepat menghasilkan suatu reaksi. Untuk selanjutnya nanti ada soal atau evaluasi, saya simpan di deskripsi ya guys ya, deskripsi. Dan nanti silakan boleh komen di bawah dengan menyebutkan nama, kelas, dan jawabannya. Oke, sukses selalu. Oke guys, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan saya kumpas tuntas bagaimana kita lebih jelas lagi baik itu dari cara menghitungnya, ya, cara menghitung suatu soal-soal yang tadi dan lain sebagainya, ya. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau masih merah subscribe-nya, klik dulu supaya sudah merah. Kemudian silakan like dan share materi ini sehingga teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain bisa mendapatkan materi ini. Terima kasih dari saya, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berprestasi, tetap semangat.